Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah konsep bisnis teknologi di pertemuan 13. Nah, pada pertemuan 13 ini saya akan membahas materi yang pertemuan 10, 11, 12 sama pertemuan hari ini. Jadi saya rangkum semuanya ya dalam satu materi. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita membuat sebuah bisnis, kita memerlukan adanya keuangan ya. Jadi di sini kita harus tahu bagaimana mengestimasi biaya, penyusunan budget, penyusunan cash flow. Kalau estimasi biaya berarti perkiraan. Kalau penyusunan budget berarti anggaran. Penyusunan cash flow berarti ada cash flow masuk sama cash flow keluar ya. Jadi itu harus diperhatikan sebelum membuat sebuah bisnis ya. Kemudian poin kedua ada namanya time value of money. Maksudnya di sini adalah keadaan uang pada hari ini akan berbeda dengan harga uang pada tahun berikutnya. Misalkan di sini Ananda beli emas. Nah, emas pada hari ini misalnya 2 juta per satu emasnya, 1 gram. Kemudian dalam waktu 5 tahun Anda baru menjual emas tadi. Nah, pasti ada peningkatan. Nah, peningkatan emas ini namanya adalah time value of money, yaitu peningkatan nilai uang. Nah, apa yang menyebabkan peningkatan nilai uang? Itu bisa macam-macam, karena ada politik, kemudian adanya fluktuasi, kemudian adanya peraturan di pemerintah, macam-macam ya. Selanjutnya kita masuk ke analisis kriteria investasi. Nah, kriteria investasi merupakan sebuah indikator dari modal yang diinvestasikan, yaitu perbandingan antara total benefit yang diterima dengan total biaya yang dikeluarkan dalam bentuk present value selama umur ekonomis. Untuk perkiraan benefit ini merupakan alat kontrol dalam pengendalian biaya untuk memudahkan dalam mencapai tujuan atau usaha proyek. Jadi istilahnya kalau untuk membuat sebuah bisnis kita harus menganalisis kriteria investasi namanya. Nah, dengan apa menganalisisnya? Yaitu ada dengan macam-macam cara. Nah, yang saya jelaskan di sini ada 4 cara. Yang pertama, caranya dengan metode NPV. Yang kedua, caranya dengan net BC. Yang ketiga dengan metode IRR. Kemudian yang keempat dengan payback period. Ya, yang dijelaskan di sini hanya itu aja ya. Nah, kita masuk dulu NPV. Nah, apa yang dimaksud dengan NPV? NPV yaitu menjumlahkan semua arus kas di masa depan menjadi nilai uang pada saat ini. Jadi istilahnya manfaat bersih atau tambahan nilai kini bersih yang diterima proyek selama umur proyek pada tingkat miscount faktor tertentu. Nah, NPV jika nilainya besar dari 0, ya, ingat, jika besar dari 0, maka usaha atau proyek tersebut layak untuk dilanjutkan atau layak untuk dilaksanakan. Nah, jika NPV-nya kecil dari 0, maka usaha atau proyek tersebut tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, bagaimana dengan jika nilai NPV sama dengan 0, berarti break even point, artinya cash flow masuk sama cash flow keluar sama, idem, ya. Jadi itu tergantung kita lagi, 50-50. Mau kita lanjutkah proyek ini atau kita mundur, ya. Nah, di mana di sini kita lihat NPV disebut net present value, kemudian ada I discount factor, N tahun waktu. Nah, ini sebenarnya perumusan untuk analisis kriteria investasi ini ya, ini berbeda-beda. Bisa Anda lihat di Google, itu berbeda-beda. Tapi tergantung pada intinya sama, untuk mendapatkan manfaat bersih tambahan nilai kini bersih yang diterima sebuah proyek ya. Baik itu NPV
NetBC, IRR ataupun payback period atau yang lainnya. ROI juga ada. Nah, itu rumusnya nggak ada yang istilahnya nggak ada yang tetap, ada yang konstan. Itu berubah-berubah ya. Nah, kita masuk yang kedua, analisis kriteria investasi, yaitu NetBC value. Artinya apa? Artinya tambahan manfaat bersih yang diterima proyek dari setiap satuan biaya yang dikeluarkan. Nah, ini NetBC ini didapat dari mana? Yaitu perbandingan antara net benefit yang bernilai positif dengan net benefit yang bernilai negatif, ya. Jadi istilahnya nanti nilai net benefit yang positif dibagi dengan nilai net benefit yang negatif. Nah, indikatornya di sini adalah jika NetBC besar dari 1, maka proyek layak dikerjakan. Jika BC-nya kecil dari 1, berarti proyek tidak layak dikerjakan. Jika sama, berarti sama kayak tadi kasusnya, sama di NPV, yaitu break even point. Berarti cash inflow-nya sama cash outflow-nya idem, sama ya. Tergantung kita mau lanjutkan tadi usahanya, bisnisnya atau tidak ya. Kemudian yang ketiga, metode dengan menggunakan IRR, artinya Internal Rate of Return, yang berarti merupakan tingkat pengembalian internal, yaitu kemampuan suatu proyek menghasilkan return atau satuannya ini dalam bentuk persen. Nah, indikatornya jika IRR lebih besar dari DFF, DFF ini artinya diskon faktor ya. Jika IRR besar dari diskon faktor, maka diskon rate yang berlaku, maka proyek layak tersebut layak untuk dilaksanakan. Nah, jika IRR-nya, internal rate of return-nya kecil dari diskon faktor, maka proyek tersebut tidak layak dilaksanakan. Nah, Bu, diskon faktornya dari mana, Bu? Nah, itu udah ada ketentuannya. Jadi kalau Anda mau lihat, itu bisa lihat di Google ya, udah ada ketentuan tentang diskon faktor. Bisa dari 3%, 4%, 5% dan seterusnya. Itu udah ada ketentuannya. Kalau 3% berapa diskon faktornya, DF-nya. Kalau 10% berapa DF-nya, itu udah ada ketentuannya ya. Nah, di mana jika diperoleh NPV-nya positif, maka carilah NPV-nya yang negatif dengan cara meningkatkan diskon faktornya. Nah, kemudian kita masuk yang keempat, yaitu PP, payback period, yaitu merupakan jangka waktu atau periode yang diperlukan untuk membayar kembali semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi suatu proyek. Nah, kalau tadi internal rate of return itu dalam bentuk persen. Nah, kalau ini jangka waktu. Jangka waktu dikembalikannya biaya-biaya yang telah kita investasikan kepada sebuah usaha bisnis. Semakin cepat kemampuan proyek mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, maka proyek tersebut semakin baik. Misalnya, tahun ini kita membuat sebuah usaha dengan modal usahanya 1M. Dengan target 5 tahun kita mendapatkan untung 500 juta. Ternyata hanya dalam kurun waktu 2 tahun kita udah mendapatkan untung 500 juta. Nah, itu berarti ternyata PP-nya, payback period-nya semakin cepat ya. Nah, itu akan semakin lebih baik untuk sebuah proyek. Nah, kita lihat di sini. Di sini contoh ya, contoh soal. Nah, contoh soal ini udah include ke empat-empatnya ya. Kita baca dulu soalnya. Diketahui suatu proyek besar menghasilkan estimasi biaya dan manfaat berikut. Umur proyeknya 6 tahun ya. DF-nya yang berlaku adalah 10%. Ingat, DF diskon faktor itu udah ada ketentuannya ya. Bisa Anda lihat di Google. Kemudian biaya yang dikeluarkan hanya pada tahun pertama dan kedua masing-masing 500 juta dan 400 juta. Berarti modal awalnya 500 sama 400 juta ya. Tahun pertama 500 juta, tahun kedua 400 juta. Yang diterima mulai tahun ketiga sampai tahun ke-6 masing-masing sebesar 200 juta, 300 juta, 400 juta, 500 juta. Berarti dari tahun ketiga itu udah dapat keuntungan ya.
200, 300, 400, dan 500 juta. Nah, perkiraan proyek ini adalah 6 tahun. Nah, kita lihat NPV-nya. Coba lihat. Nah, di sana ada namanya cost, ya. Coba lihat di tabelnya ada namanya cost. Di tahun pertama bisa kita lihat ada dana yang masuk 500 juta. Di tahun kedua ada dana yang masuk 100 juta, ya. Kemudian tabel sheet berikutnya yang ke kanan, ya. Benefit itu artinya keuntungan. Keuntungan didapatkan di tahun ke-3, 4, 5, dan 6, ya. Masing-masing 200, 300, 400, dan 500 juta. Kemudian ada namanya NB. NB itu apa? NB adalah net benefit. Di mana datangnya NB ini? Nilainya dapat dari mana? Yaitu benefit dikurangin dengan cost, ya. Berarti 0 dikurang 500 sama dengan min 500. Makanya dikurung min 500. Kemudian untuk tahun keduanya, benefit dikurang cost, 0 dikurang 400. Maka hasilnya adalah 400. Benefit di tahun ketiga, benefit dikurang cost, 200 dikurang 0. Berarti hasilnya positif, ya. Berarti 200, 300, 400, dan 500. Nah, itu untuk nilai dari net benefit. Kemudian selanjutnya ada namanya tadi diskon faktor 10%. Nah, udah ditentukan katanya diskon faktornya 10%. Nah, 10% ini hasilnya di tahun 1 0,909, di tahun kedua 0,826. Bu, ini dari mana? Ini udah ada ketentuannya. Silahkan lihat di Google, ya. Kemudian sampai terakhir pada tahun ke-6 0,564 udah ketentuan. Kemudian ada namanya PV. PV 10%. Yaitu present value-nya. Tadi udah dibilang juga, ya. Nah, dari mana datang PV ini nilainya? Yaitu NB dikali DF. 500 dikali 0,909 hasilnya dapat 454,5. Kemudian 400 dikali 0,826 hasilnya dapat 330,4. Terus sampai terakhir. Berarti PV ini didapat dari NB dikali DF, ya. Nah, di hasil akhir nanti di total namanya jadi NPV. Jadi PV 10% tadi present value, totalnya jadi namanya NPV, net present value, yaitu 100,2. Jadi kesimpulannya apa? Hasilnya besar daripada 1, maka proyek ini bisa dilanjutkan. Nah, itu untuk NPV-nya. Kemudian kita lihat yang kedua, net BC. Nah, net BC tadi artinya apa? Net BC merupakan perbandingan antara net benefit yang bernilai positif dengan net benefit yang bernilai negatif. Kita lihat net BC yang bernilai positif. Kita lihat yang nggak dikurung itu 150,2, 204,9, 248, 282,0 dijumlah jadi 885,5. Kemudian ada yang negatif yang dikurung 454,5, 330,4 dijumlah juga. Jadi PV positif dibagi PV negatif hasilnya dapat 1,13. 1,13 berarti dia lebih nilainya dari 1. Maka proyeknya layak dilaksanakan, ya. Berarti NPV-nya udah oke nih, BC-nya udah oke. Kita masuk ke IRR. Nah, IRR di sini, ya. Tadi IRR itu artinya merupakan tingkat pengembalian internal, yaitu kemampuan suatu proyek menghasilkan return satuannya, ya, dalam bentuk persen. Nah, kita lihat ini kan baru sampai 10%. Kita asumsikan, ya, jika pencarian DF-nya sampai 15%, maka didapatkanlah nilai negatif 19,1.
Nah, karena udah dapat nilai negatif maka stop dari sana. Maka rumusnya IRR sama dengan 10% ditambah hasil dari NPV totalnya dibagi NPV itu tersendiri, kemudian dikurang negatif dari 15%, DF 15%, 19,1. Kemudian dikali 15%, ya karena kita contohkan 15% ya, dikurangi 10%. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kemampuan proyek menghasilkan return sebesar 14,20%, berarti besar dari 10%, sehingga berdasarkan kriteria IRR maka layak untuk dilaksanakan. Nah, kemudian yang keempat kita lihat ada payback period. Kapan bisa balik investasi tadi? Yaitu setelah 5 tahun kan? Kan kita lihat dia keuntungannya di tahun ketiga 200, di tahun keempat 300, di tahun kelima 400, berarti udah 900, udah balik keuntungannya. Bahkan di tahun ke-6 dia udah melebihi dari modal awalnya. Berarti sehingga PP-nya adalah 5 tahun. Ya. Oke, itu ya untuk analisis kriteria investasi. Kemudian kita masuk materi berikutnya ya. Nah, untuk membuat sebuah peluang bisnis, coba Anda lihat ini di poin ini, maka kita harus dapat mencari peluang yang dapat diraih, kebutuhan dan keinginan konsumen harus dilihat, lingkungan yang dihadapi bagaimana, situasi persaingan bagaimana, dan trennya sekarang bagaimana, zamannya sekarang bagaimana. Nah, sebelum membuat sebuah bisnis berarti kita harus mempunyai KAK namanya dulu, yaitu acuan dalam setiap pengadaan barang dan jasa, serta RAB, rencana anggaran belanja. Nah, di sini yang poin terakhir adalah membuat format proposal pendirian usaha. Jadi sebelum kita membuat sebuah usaha, kita harus mempunyai sebuah proposal dulu ya. Jadi yang pertama kita lihat ada pendahuluan, di mana di pendahuluan ini ada isinya, ada latar belakang, ada visi perusahaan, ada misi perusahaan. Kemudian ada tujuannya dibuat usaha ini untuk apa misalnya. Kemudian ada kepengurusan berarti struktur organisasi yang terlibat dalam sebuah usaha ini. Kemudian ada identitas perusahaan, istilahnya di mana alamat perusahaannya, apa nama perusahaannya dan sebagainya ya. Kemudian tenaga kerjanya, berapa jumlah orang tenaga kerja yang dipekerjakan, berapa tenaga kerja operasional, ADM dan sebagainya. Kemudian yang F ada sarana prasarana. Kira-kira gedungnya disewa atau dibeli atau punya tanah, atau perlengkapan peralatannya udah lengkap belum? Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya ada peta pemasaran. Jadi kalau kita membuat sebuah bisnis usaha berarti kita harus menjual ya, baik itu menjual barang atau menjual jasa. Nah, kita menjual barang atau jasa gitu harus ditentukan untuk pendistribusiannya. Jadi jangan asal caplok aja gitu ya. Misalnya kalau untuk menjual barang, misalnya menjual barang kita untuk bagian kampus. Kalau jasa ya dekat-dekat sekolah gitu kan. Kemudian berikutnya ada studi kelayakan namanya. Layak nggak usaha kita yang bikin ini gitu? Secara ini masuk bisnis nggak atau hanya sekedar bisnis kecil-kecilan? Kemudian berikutnya ada namanya analisis SWOT. Nah, ini bisa Anda lihat karena udah pernah dipelajari ya di akuntansi biasanya itu. Kemudian terakhir kesimpulan. Nah, dari format proposal pendirian usaha ini, nah inilah yang Ananda bikin nantinya, yaitu tugas kelompok. Kemarin dulu pertama kali pertemuan Ibu udah pernah bicarakan. 3 pertemuan terakhir itu adalah tampil kelompok ya. Pertemuan 14, 15, dan 16. Berarti pertemuan 14 sekarang baru pertemuan 13 ya. Pertemuan 14 minggu depan kelompok 1, pertemuan 15 kelompok 2, pertemuan 16 kelompok 3. Nah, tugasnya apa? Mahasiswa diminta untuk menyusun dan mempresentasikan rencana bisnis atau membuat sebuah proposal bisnis.
dipresentasikan, berarti menggunakan Zoom nanti ya, Zoom meeting ya. Saya berharap semua Ananda ikut andil dalam membuatnya. Nah, hitung-hitung belajar. Nanti setelah lulus dari UPI bisa membuat sebuah bisnis usaha. Nah, sebelum membuat bisnis usaha berarti harus mempunyai proposalnya dulu kan. Ya, jadi yang Ananda yang bikin ini, proposal ini bukan proposal cek-cek aja. Comot di Google, pindahkan, copy, paste, masuk ke PPT. Enggak kayak gitu ya. Coba dibikin sebagus mungkin. Nah, mana tahu bisa sebagai bahan untuk nanti udah tamat kuliah. Oke? Kalau nggak nanti kalau ada pertanyaan silahkan japri saja Ibu. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.